Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalamita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 4, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi oleh dosen pengampu Nurse Ariska Eskep Mkep. Pada saat ini saya akan membuat video penyuluhan tentang gagal ginjal kronik atau CKD. Adapun tujuan umum, setelah diberikan penyuluhan diharapkan klien mampu menerapkan pembatasan cairan yang sesuai untuk masalah kesehatan CKD yang dialami. Tujuan khusus, setelah mengikuti penyuluhan diharapkan klien mampu menjelaskan pengertian CKD, menyebutkan penyebab dari CKD, dan menyebutkan pembatasan asupan cairan pada klien CKD. Kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian CKD. CKD atau gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, irreversibel, dan samar, di mana kemampuan tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme cairan dan keseimbangan elektrolit, sehingga terjadi uremia atau azotemia. Gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Saat kondisi ini terjadi, kadar racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Berikut yang kedua, penyebab CKD. Yang pertama, diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga infeksi ginjal. Berikutnya yang ketiga, tips pembatasan cairan pada klien dengan CKD untuk mengurangi rasa haus. Yang pertama, hindari makanan dengan rasa asin dan pedas. Rasa asin dan pedas akan meningkatkan rasa haus, sedangkan rasa asin akan cenderung meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, biasakan untuk membaca kandungan label kandungan zat gizi pada makanan yang dibeli agar bisa diketahui beberapa kandungan garam, terutama natrium dalam makanan tersebut seperti pada saus, kecap, sosis, dan lain-lain. Yang ketiga, berusaha untuk selalu berada di tempat yang sejuk, tidak berlama-lama di tempat yang udaranya panas. Keempat, lakukan perencanaan dan pembagian cairan yang akan dikonsumsi dalam sehari. Misalnya, jika dibatasi 1000 ml per hari, dapat dibagi dalam 6 kali. Minum dengan pembagian sarapan sekitar 1500 ml, snack pagi 100 ml, makan siang 250 ml, snack sore 100 ml, makan malam 150 ml. Sisanya 150 ml didapat dari makanan, baik berupa sayuran, buah-buahan, sup, snack, dan lain-lain. Kelima, hindari minum dengan sirup es atau air es yang manis karena keduanya tidak dapat menghilangkan rasa haus kecuali dengan jumlah yang banyak. Yang keenam, saat minum obat gunakan sedikit air. Sebaiknya obat diminum setelah makan, sehingga jumlah cairan yang sudah direncanakan pada saat makan juga cukup digunakan untuk minum obat kecuali obat yang harus diminum sebelum makan. Ketujuh, gunakan gelas yang kecil saat minum dan jangan langsung menelan minuman yang masuk ke mulut, akan tetapi telan secara perlahan. Kedelapan, tanyakan pada dokter yang merawat apakah obat-obatan yang diberikan akan menimbulkan efek samping berupa rasa kering pada mulut. Kesembilan, untuk mengurangi rasa kering di mulut, sikatlah gigi, kumur-kumur menggunakan botol yang berisi air dingin yang sudah dicampur dengan daun mint dan diberikan secara spray, di mana banyaknya cairan yang digunakan tetap diperhitungkan dalam jumlah cairan yang dikonsumsi. Berikutnya, menghisap permen dengan rasa lemon. Lemon dapat merangsang pengeluaran air liur sehingga membantu mengatasi kekeringan mulut. Ke-10, makanlah buah apel hijau atau pepaya, karena pepaya dan apel hijau dapat memberikan rasa segar. Jika ingin mengonsumsi buah-buahan yang lain, harus dikupas dan direndam air panas selama 10 menit. Untuk sayuran lebih baik dimakan dalam keadaan matang atau sudah melalui perendaman air panas selama 10 menit. 11. Sering bertukar pengalaman dengan pasien lain bagaimana cara mengatasi rasa haus, saling mendukung dan membantu meningkatkan kedisiplinan saat rasa haus timbul.
Demikianlah video penyuluhan tentang gagal ginjal kronik atau CKD, kiranya dapat dimengerti dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak pada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada Instagram Unpi Manado. Terima kasih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.